Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا Syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita di pagi hari ini Allah berikan kita segala kenikmatan, ya, nikmat ya berpuasa, ya nikmat beribadah pada Allah adalah suatu anugerah yang luar biasa, ya. Semoga kita khususnya di bulan Ramadan ini ya, mendapatkan limpahan rahmat, limpahan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan, berikan kesabaran ya, serta keistiqomahan bisa maksimal dalam kita beribadah di bulan Ramadan ini ya. Baik ya, sekarang kita bahas ayat keberapa ini? 130 130 ya. 130 ya, santannya ya. Murid teladan, santannya. Baik ya, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afan. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai
orang-orang yang mereka telah beriman ya, beriman. La ta'kulur riba, janganlah kalian memakan riba. Ad'afan mudha'afatan ya. Ad'afan bentuk jamak dari dhi'af. Dhi'afani ad'af. Ya, jadi dhi'af itu apa? Ganda ya. Jadi kalau dhi'af satu lipat gitu ya. Berarti kalau dhi'afan dua lipat ya, berarti kalau berganda itu sudah dua lipat ya, berganda ya. Kalau berganda-ganda atau berlipat-lipat, nah itu ad'afan ya, bentuk jamak dari dhi'af ya. Dengan berlipat-lipat mudha'afatan yang ya begitu banyak gitu ya, ini menjadi sifatnya. Jadi sangat berlipat-lipat gitu ya. Jadi kalau 100.000 bisa jadi 10 kali lipat ya. 10 kali lipatnya berapa? 1 juta ya. Itu maksud dari ad'afan mudha'afah ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum, agar kalian ya tuflihun, kalian beruntung, memperoleh keuntungan ya. Wattaqun nar, dan kalian takutlah an-nar, akan atau kepada neraka, allati, yang ya, ya allati ini sebagai kata ya penghubung ya untuk kata neraka. Jadi menggunakan allati muannas ya, muzakkar alladzi ya. Yang neraka itu uiddat, disediakan, disiapkan ya, lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Wa ati'ullaha, dan kalian taatilah Allah, taatlah kepada Allah, war rasul, dan juga rasul, la'allakum, agar kalian turhamuna, kalian diberikan rahmat ya. Turhamun ya, diberikan rahmat. Nah, jadi bentuk fi'il mudhari majhul ya. Lanjut satu ayat lagi. Wasari'u, dan kalian bersegeralah, bergegas-gegaslah. Sara'a yusari'u, sari', sim fi'il amr ya. Kalian bergegaslah, bersegeralah, atau bercepat-cepatlah. Surah itu cepat, cepat. Asri'u gitu ya. Kalau dengar kata asri'u, disuruh cepat tuh. Be quick gitu ya. Cepat. Kemana? Ila maghfiratin, ila, kepada atau menuju, maghfiratin, ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Dan wasari'u ila jannatin, nah itu ya. Jadi wa jannatin juga sama, ada ilahnya. Bersegeralah kamu semua menuju jannatin, surganya ya. Jadi bersegera menuju ampunan dari Allah Tuhan, dan juga ya, disuruh cepat-cepat kemana? Ke surga ya. Ini disuruh cepat-cepat ke surga, kadang nggak mau ya. Wa jannatin, dan surganya ya. Jadi artinya ataf ya, namanya kata sambung ya. Huruf waw itu kata sambung, itu disebut dengan waw huruf ataf ya, kata konjungsi ya. Makanya di sini sama-sama dibaca wa jannatin. Atafnya kemana? Atafnya ke, sambungnya kemana? Ke ila maghfiratin. Nah, ini sama-sama ya, sama-sama kasrah
tanwin. Ila maghfiratin wa ila jannatin. Nah, gitu kalimatnya ya. Segera menuju ampunan, bersegera menuju surga. Wa arduha, ardu itu artinya luas. Ya. Ardun dengan ain ya, bukan dengan, kalau dengan hamzah bumi ya. Bumi itu luas ya. Al ardu wasi'ah. Ardu luas, panjang kali lebar ya, luas. Nah, itu luas ini. Kalau ardu itu ya tidak seperti luas bangunan ya. Keliling juga luas ya. Kalau bulat, yang luasnya luas surganya, nah, bisa dua-duanya nih. Ya, artinya bisa dua-duanya bagaimana? Luas maghfirah Allah dan luas surganya ya. Karena maghfirah ini ada tamar butuhnya, kata gantinya ya ha juga, dan jannah juga ada tamar butuh ya. Sehingga ha juga ini ya. Jadi arduha ini bisa luas maghfirah Allah, bisa luas surganya ya. Luasnya as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Wa'iddat, yang disediakan kalau tadi orang kafir, kalau ini wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, Bapak Ibu sekalian ya. Di ayat 130. Nah, ini ayat di antara perang Uhud ya. Jadi banyak ya di antara ayat-ayat yang terkadang seperti nyempil gitu ya. Nah, ini kan di atas perang Uhud ya. Kemudian beralih dengan cepat, tahwil ya. Itu ayatnya membahas tentang riba. Nah, asalnya perang langsung ke riba ya. Sebetulnya ya tidak heran juga ya. Karena kita temukan dalam beberapa surat atau dalam beberapa ayat ya, ada ayat-ayat yang seperti nyempil gitu ya. Nyempil di antara dua pembahasan ya. Kalau ini berarti ayatnya sebelumnya perang Uhud, kemudian sekarang ayat ini membahas tentang riba, kemudian bahas tentang ampunannya Allah ya. Juga ada ayat yang membahas tentang puasa, 183 itu Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam ya. Kemudian 84-nya 184 ayyaman ma'dudat, 185-nya syahrul Ramadan ya. Kemudian ayat berikutnya ya tidak bahas puasa ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ayat sesudahnya bahas puasa lagi. Wahilla lakum lailatas siyam arrafatsu ila nisaikum ya. Ini nih ya hikmahnya ya, tentu Allah yang Maha tahu ya. Tapi di antara para ulama menjelas ada ayat tentang bahas tentang puasa, kemudian ayatnya ada seperti nyempil ya tentang tentang berdoa ya. Berarti di malam bulan Ramadan ini, kalau kita lagi bahas Ramadan nih tentang puasa, ketika kita siang hari berpuasa, malam harinya kita qiyam Ramadan. Nah, ingat di antara waktu mustajab kita berdoa itu ketika sedang berpuasa ya. Jadi ayat-ayatnya itu disela dengan ayat berdoa ya. Karena
hikmahnya puasa itu kan menahan diri dari satu yang bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasa, gitu ya. Nah, kalau orang miskin itu biasanya mungkin tidak makan atau hanya makan satu kali saja bisa jadi, gitu ya, dalam satu hari. Nah, jadi supaya kita merasakan orang miskin yang begitu menahan lapar dengan sangat, ya. Kemudian mereka pun doanya makbul, gitu ya. Jadi itu perintah kita puasa. Kemudian ayat ini ayat tentang riba, ya. Jadi ayat sebelumnya bahas tentang perang Uhud, ya. Perang Uhud ini kaum muslimin kalah, ya. Sehingga nanti ada banyak yang memberikan seperti kesimpulan atau pandangannya masing-masing, ya. Para ulama memberikan kesimpulannya dan pandangannya terkait maksudnya apa ini ayat tentang perang Uhud, kemudian ya langsung membahas ayat tentang riba, ya. Ada yang menyebutkan ketika perang Uhud itu kaum muslimin kurang persiapan, diantaranya, ya, ketika mereka itu diuji oleh Allah dengan harta rampasan perang itu ghanimah, ya. Sehingga ghanimah itu nanti bisa digunakan lagi atau misalkan bisa diusahakan untuk menjadi modal untuk riba, ya. Dan ayat ini Bapak Ibu, ya, sebetulnya ini ada beberapa ayat sebelumnya yang menyertai. Jadi ayat tentang riba itu tidak langsung seperti larangan khamr, gitu ya. Itu kan bertahap. Jadi khamr itu nggak langsung haram, langsung stop, nggak boleh. Tidak, ya. Dalam sejarahnya, dalam proses pengharamannya itu ada tahapan, ya. Yang pertama itu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu terkait dengan khamr dan judi, ya. Katakan wahai Nabi, di dalam khamr dan perjudian itu ada manfaatnya, tapi ismnya, dosanya itu mudaratnya jauh lebih besar. Nah, itu belum haram, ya. Kemudian nanti ada di surat Ar-Rum juga sama ini tentang riba, ya. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Sebetulnya dari riba itu asal katanya apa sih riba artinya? Iya, tambahan, ya, kelebihan. Ya, kelebihan asalnya. Tapi apa setiap kelebihan itu riba? Belum tentu kan? Ya, saya jual jual sarung, ya, saya beli 100.000, ya, dijual 200.000, ya, 100% kan? Ya, berlipat-lipat, ganda, ya. Boleh nggak? Boleh. Itu lebih juga kan? Iya, itu namanya untung, ya. Itu yang diperbolehkan, ya. Hanya kan dalam tahapannya, gitu ya. Riba ini, ya, Tarum itu ama ataitum riba, ya, liyarbu fi amwalin nas. Apa yang kalian berikan, ya, dari, ya, agar, ya, riba itu memberi tambahan untuk manusia, sedangkan fala yarbu 'indallah, ya, tidak ada tambahan, tidaklah mereka bisa menambah di sisi Allah, tidak, ya. Kemudian nanti ada tambahan lagi, ya. Kenapa riba itu begitu dikecam, gitu ya? Karena sejarahnya riba itu, ya, jadi dulu itu ada orang miskin, ya, kemudian harus sampai berhutang, ya. Jadi itu tidak berupa uang, ya. Sistemnya kan barter, ya. Jadi kalau misalkan, makanya nanti riba pun ada bermacam-macam, ya. Ada dibuat nasiah, ya, itu yang paling kejam, yaitu riba jahiliyah, ya. Itu rente sekarang, ya, rentenir, ya, rente, ya, bangke. Ada riba fadl, ya, ada riba nasiah atau jahiliyah, ya. Nah, dulu itu kenapa riba itu begitu sangat dikecam, ya? Karena orang pinjem uang, atau jangan pinjem uang lah, ya. Misalkan itu pinjem uang kalau sekarang, ya. Itu pasti uang itu dibelikan untuk
beli beras ya dan lauknya misalkan gitu ya. Memang betul-betul untuk menyambung hidup ya. Sehingga kalau misalkan dia pinjam dinar, 1 dinar atau 1 dirham lah gitu ya. Itu palingnya belinya buat makan ya. Kemudian nanti ya diberikan tempo untuk dia membayar ya. Tentu si miskin ini ya, si miskin ini apa? Ya, kesulitan untuk bayar. Nah, kesulitan akhirnya nanti temponya ditambahkan. Ya udah deh, tambahin ya. Temponya bulan depan lagi bayar ya. Tapi ingat ada bunga. Ya. Jadi hebat ya, dipermanis. Entah siapa yang menciptakan bahasa bunga. Berbunga-bunga, ya, seolah-olah kita ini senang. Dianya ada yang senang ya. Ya bunga kan, kenapa disebut bunga Pak? Sejak kapan disebut bunga? Ya. Dipermanis kalimatnya ya, setan ini bisa ya, supaya bunga. Ya. Nah, jadi tahapannya itu macam-macam ya. Khamar pun sama ya. Ya kalau di ayat ini kan masalahnya janganlah kalian makan riba dengan berlipat-lipat kali lipat. Ya berarti berlipat-lipat. Nah masalahnya berarti kalau sedikit boleh nggak? Gimana? Kalau sedikit aja dikit, ya, ya kan? Ya makanya kita harus pahami ya ini tahapan ya. Sebetulnya nanti lebih final itu nanti ada di surah Al-Baqarah sudah pernah kita bahas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum ya jika kamu bertobat falakum ru'usu amwalikum ya kamu itu hanya mendapat pokoknya saja ya. Nah, itu finalnya ya. Sama seperti khamar. Bagaimana khamar itu haram? Ya, coba khamar itu haram karena dampaknya ya. Kenapa? Bisa mabok. Ya, dari mabok oleng. Dari oleng nanti timbul apa? Ya, macam-macam lah ya. Nyuri, merkosa dan semuanya, membunuh ya. Itu dari satu khamar. Nah, masalahnya kan gini, ada orang minum nggak mabuk, haram nggak itu? Saya nggak mabuk misalkan, tapi minum ya barang setengah gelas mah tenanawan dan penting mah untuk maboknya. Kira-kira gimana? Kan nggak mabok mau. Ya kan? Ya khamar itu kan ada apa namanya karena haramnya itu mengandung alkohol kan gitu ya. Cuma apakah setiap yang ada alkoholnya itu haram? Ya, ya kan ya maknanya berkembang lagi ya. Alkohol kita apa namanya alkohol untuk bersihkan luka, mun diinum apa mabok nu aya mati. Dia minum alkohol apa itu beda lagi kan ya, walaupun istilahnya alkohol atau misalkan tisu pembersih galon itu kan ada alkoholnya juga kan ya. Apa kalau kita ngebersihin galon ada laju ketika ada orang minum dari galon itu, kenahan saya tuh cenah mabok cai galon cenah kan can aya ibunya. Ya. Nah jadi harus ya kita rinci ya. Sekarang riba ayat ini berarti yang memang jenisnya riba jahiliyah ya, jahiliyah. Dan nanti dipertegas lagi oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang yang beriman gitu ya. Nah, jadi dulu ya, ini kalau kita lagi bahas riba nasi'ah atau riba jahiliyah biar gampang ya. Jadi orang itu kayak tadi ditekan betul ya. Orang udah miskin
dia pinjam sesuatu, pinjam uang lah atau apalah gitu ya. Sekarang kan uang. Ya, dia pinjam uang buat apa? Pak, buat beli beras. Kasih pinjam uang 100.000. Dia belikan beras, dia belikan lauknya. Ya, dikasih waktu tempo selama 1 minggu misalkan. Ya. Nah, sudah jatuh tempo belum bisa bayar atau bisa bayar baru setengahnya. Ya, apa-apa deh, setengah 50.000. Tapi ingat, karena bayarnya baru setengah, ada bunganya. Ya. Misalkan bunganya ya berapa? 10%, gede ya. 10% dari 100.000 berarti 10.000. Ya. Udah. Ya, tapi ingat nanti lebihnya ada 10.000. 10% lah. Ya. Nah, itu baru 100.000. Ya, ada tambahnya ya, ada bunganya. Boleh bayar minggu berikutnya. Ya, tapi ingat kamu bayar pokoknya 50.000 lagi plus bunga. Ya, plus bunga jadi 10. Nah, masalahnya ya kan banyak ya sebagian dari orang itu tidak bisa membayar pokoknya ya, bahkan bunganya bertambah terus. Sampai-sampai bunganya itu melebihi dari pokoknya. Coba bayangkan ya, pinjamnya 100.000 ya, wah, karena bunganya 10% tadi 10.000 ya, itu bertambah ya, jadi ya lebih dari 100% plus pokoknya ya. Jadi bayangkan ya, itu baru gambaran kecil dari yang 100.000. Makanya riba itu begitu dikecam. Malah orang ini, kamu buat apa namanya, buat makan kok sampai segitunya ya. Jadi ditekan habis. Akhirnya bagaimana? Jadi kalau orang dulu di riba jahiliyah ya, dan ini termasuk ya sekarang banyak fenomena ini ya. Ketika memang betul-betul tidak bisa bayar, kalau dulu nih ya, itu akhirnya apa? Yang jadi korban ini anak-anaknya. Bisa jadi anaknya jadi budak. Ya, dijual Pak, Bu. Jual anak gara-gara 100.000 misalkan gitu ya, atau gara-gara berapa dirham atau dinar gitu ya. Nah, akhirnya sampai dia pun sama. Karena anaknya udah nggak ada, siapa yang jadi korban? Mungkin jadi istrinya. Akhirnya dia sendiri itu jadi budak. Ya, jadi mengapa riba itu begitu dikecam? Riba jahiliyah ini, riba nasiah ya, termasuk sekarang kan banyak ya. Jadi bunganya bisa melebihi dari utang atau pokoknya gitu ya. Nah iya, sedangkan yang dibayar itu apa? Kan waktu ya, padahal waktu itu adalah milik Allah. Orang kaya itu kan gitu, orang time is money gitu. Waktu itu adalah uang. Ya benar juga sih, tapi kalau ketika dipraktekkan untuk mencekik orang ya, nah itu sampai seperti itu ya. Nah, jadi apa namanya, mengapa riba itu begitu dikecam ya. Tapi ingat ya tidak setiap yang lebih ini apa namanya nanti dianggap riba ya. Jadi kalau caranya itu untuk jual beli ya, mau 100% nggak masalah. Tadi ya, saya beli apa namanya sarung 100.000, tak jual 200. Nah itu sama-sama untung kan, ya, sama-sama lebih maksudnya. Tapi yang satu itu dikecam oleh Allah karena riba ya, itu lebih juga. Nah yang kedua itu yang diperbolehkan, yang Allah halalkan, itu keuntungan namanya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu ya. Nah, tapi ingat ya kadang orang yang tapi pertanyaannya kan gini ya, kalau seperti itu jenisnya, nah kira-kira yang dikecam itu si pemberi uang ya, atau pemberi hutang dalam hal ini, atau yang berhutang itu sendiri yang dikecam? Ya, dua-duanya. Ya, iya. Nah sekarang kan masalahnya
berkembang lagi ya, artinya terutama terkait dengan perbankan ya, bank ya. Bank itu apakah terutama misalkan bank konven itu pelaku riba? Ya belum tentu ya. Nah, jadi sebetulnya memang nanti semuanya itu bermuara di akadnya. Akad ini yang menentukan ya Bapak Ibu ya. Jadi akad. Nah, akad ini jangan dianggap sepele ya. Nah, jadi apa namanya? Sebetulnya yang simpel ini kalau adanya bank syariah kan gini, Pak ya. Kalau saya pengen beli kendaraan, pengen beli motor, saya nggak punya uang, saya pinjam ke Pak Santani, ya, harga motornya 20 juta. Nah, masalahnya kalau yang sekarang, ya, kalau yang kredit motor nih, ya, kan ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Nah, masalahnya yang sekarang ketika telat ini nih, yang repot nih, ya. Telat ada denda. Nah, ini yang repot nih, ya. Padahal sebetulnya nggak masalah, Pak. Kalau harga 20 juta harga motornya, saya pinjam ke Pak Santani, Pak, saya pengen beli motor, berapa harga motornya? 20 juta, boleh. Ya, tapi saya pengen ambil untung dari 20 juta, ya, 20 juta, ya, Pak Santani ngambil untung 5 juta, ya, boleh, ya. Tak pinjem nih, tapi harganya 25 ya, boleh dicicil selama 12 bulan, berarti 1 tahun misalkan. Ya, pokoknya jangan ngitung harga 20 juta harga pokok, Pak. Itu udah harga keuntungan. Ya, mau 20 juta, 30 juta silahkan. Ya, silahkan Bapak ya cicil selama ya 1 tahun ya. Berarti kalau di total dari sekian angsuran totalnya 30 juta. Riba enggak? Ya kan kadang-kadang gitu hitung-hitungan gitu, Pak. Ya, kalau 1 tahun itu banknya untungnya berapa kan itu ya? Inflasi. Ya, dari semakin lama tenornya, temponya, maka semakin banyak lebihnya kan gitu ya. Biasanya kan gitu. Makanya kadang bank itu nawarin yang paling lama. Ya, semakin pendek jangka waktunya, ya itu semakin kecil. Ya, walaupun angsurannya gede ya jelas, angsurannya gede, tapi ya lebihnya itu sedikit gitu, selisihnya. Kalau 20 juta misalnya kalau setahun ya 2-3 lah gitu ya. Tapi kalau udah 3 tahun bisa jadi 30 atau bahkan lebih mungkin gitu ya. Nah, kalau syariah kan itu mengatur gitu, Pak. Ya. Nah, yang konven masalahnya ini kalau misalkan ada denda keterlambatan yang repotnya nih, yang menjadikan masalah itu di situ, Pak. Ya. Jadi Bapak kalau telat ya ada dendanya sehari 2.000. Nah, hitungannya kecil ya. Cuma ini yang jadi masalah. Ya, sebetulnya mau kredit ya nggak masalah. Berarti ada ulama ya udah kalau gitu biar nggak riba katanya. Ya, biar nggak riba jangan telat. Ya masalahnya jangan repot. Ulah telatnya iya, cina. Ya kadang namanya. Motor sama mobil itu maksudnya riba apa enggak? Iya makanya tadi saya jelaskan. Ya, yang repotnya itu denda keterlambatan. Enggak, kalau kita enggak lancar terus enggak. Nah itu ada ulama yang karena bentuknya ada berupa barang, bukan uang dengan uang, itu memperbolehkan ya. Asal yang penting syaratnya tadi jangan sampai telat gitu. Ya. Ada ulama yang haram. Iya ada. Ini makanya ada khilaf ya. Kita jangan heran ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ya banyaklah. Karena ini adalah perkara baru yang zaman Nabi nggak ada, gitu ya. Dan di zaman Nabi nggak ada bank, ya nggak ada bank. Ini kalau telat, ya gimana dan sebagainya. Makanya ya syaratnya tadi ada yang membolehkan, yang penting jangan telat nih, gitu. Yang telat ini masalah nih, ada denda. Dan dendanya ini yang repot nih, gitu. Jadi di antara yang mensyaratkan boleh. Ya kredit motor, kredit mobil ya, tapi jangan telat ya. Kalau Ustaz sendiri membolehkan apa enggak? Enggak, masalahnya gini, kalau Pak Ustaz ngomong gitu berarti nanti di sana saya tanggung gitu. Oh iya, ya saya
yang nanggung ya saya juga, bukan pendapat saya pribadi gitu ya. Ya karena gini Pak, para ulama kan kita ikut para ulama Pak. Ya jadi iya kalau ini pendapat saya enggak. Ya karena bank ini perkara baru. Ya kalau kita mutlak mengharamkan bank repot juga. Ya kita haji aja kalau harus berkutat di dunia perbankan gitu ya. Wah makanya sekarang ada namanya bank syariah. Bank syariah ini banyak kekurangan, tapi ada upaya untuk beralih dari ya transaksi ribawi menuju syar'i gitu Pak. Ya kita zaman sekarang nggak bisa berlepas dari bank ya. Ya makanya perdebatan. Gitu. Ya, oh, iya. Kalau nggak ngeredit nggak punya. Iya, ya. Nah, jadi itulah ya. Jadi kita tidak akan. Ya, ini. Ya, makanya tadi saya jelaskan riba itu begitu dikecam dulu Pak, Bu. Ya, karena orang itu pinjem buat makan. Nah, sekarang orang kan pinjem macam-macam. Ya, jarang kita temukan orang pinjem itu hanya untuk makan saja. Pasti untuk apa? Untuk usaha ya, atau pengen punya kendaraan. Itu kan bukan untuk walaupun kendaraannya dipakai untuk cari nafkah juga gitu ya. Tapi sekarang kan berkembang Pak. Ya orang yang sudah punya satu mobil pengen nambah mobil lagi. Punya satu motor pengen tambah 2 motor kan gitu ya. Sebetulnya tidak terlalu mendesak gitu. Nah, ya. Itu asal muasalnya kenapa riba itu begitu dikecam gitu ya. Makanya ini jenis riba jahiliyah yang tadi. Ketika temponya sudah tiba ya ditimpa lagi dengan bunga, nggak bisa timpa lagi dengan bunga sampai tadi ya bunganya melebihi pokoknya. Kalau kita ngitung utang Indonesia nggak kebayang tuh Pak bunganya. Ya nggak usah dipikirin ada. Ya utang Indonesia Pak ya itu berapa ratus T itu bunganya ya itu ratusan. Utangnya ribuan ya. Nah, itu lama-lama nanti bisa mengalahkan. Ya, makanya ya di mana IMF tuh ya, International Monetary Foundation ya, fund itu pembiayaan ya. Jadi luar biasa ya, jadi dampak riba ini ya. Makanya nanti ada riba yang kalau ini kan jenisnya jahiliyah ya. Nanti ada di surat Al-Baqarah itu, wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Berarti yang sedikit pun kalau memang ada unsur ribawi jangan. Ya, jadi tidak perlu berlipat-lipat riba itu sekalipun sedikit. Ya, tadi walaupun untungnya mungkin ya saya pinjam. Ya, kan kalau tadi misalkan gimana caranya 100.000 bisa jadi 200.000. Ada 2 cara kan? Kita cari butuh orang yang butuh duit. Ya, ini orang lagi butuh nih pinjam. Ya, minggu depan bayar. Kalau nggak bisa bayar bunganya 10%. Ya, nggak bisa bayar dia. Ya, dalam tempo itu kan kita bayar hutangnya 100.000, tapi ketika diakumulasi ya kamu boleh bayar ya 2 kali cicilan. Ya atau 4 kali cicilan ya, berarti 1 bulan setiap minggu bayarnya 50.000 ya kan 4 minggu misalkan, berarti dia dapat 200. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau yang tadi kita belikan barang kita jual 200.000 walaupun jualnya di kredit ya kan, gimana tuh? Yang satu haram, yang kedua iya kan nih ya, yang pertama kita cari orang gitu ya supaya sama-sama dapat untung 200.000, 100.000 nih, dari 100.000 jadi 200. Yang pertama kita minjamkan, kemudian ketika telat kamu bayar bunganya gitu ya. Nah yang kedua ya sama untungnya 100.000 gitu ya. Nah, kita cari orang yang butuh barang ya, nggak masalah ya. Barangnya kita jual 200.000 boleh cicil Pak, 4 kali cicilan. Nah, cuma jangan sampai nanti kalau telat ada bunganya. Nah ini yang ya sama-sama riba nih. Kalau yang sudah ada memberi lebih dari yang diharuskan gitu ya. Jadi kata Allah itu wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila
maisarah ya. Jika kalau ada yang kesulitan itu maka beri ketangguhan sampai dia mendapatkan kemudahan ya. Boleh ditempo Bapak, kalau nggak bisa silahkan ya. Makanya ada akadnya. Akad ini yang menentukan Pak, tidak sembarangan yang akad ya. Jadi akadnya akad jual beli ya, ada barangnya ya. Atau akad misalkan kita pinjemin utang tapi sistemnya bagi hasil, boleh ya, bagi hasil. Orang mau buat usaha, kita punya modal ya, kamu butuh berapa? 50 juta tak pinjemi, tapi nanti saya pengen ya kebagian dari usaha kamu. Nah, jadi akad ini yang menentukan Mbak ya. Jadi kalau akad dia cuma beda ini, iya itu akadnya ya. Jadi kuncinya di akadnya, murabahah, mudharabah. Nah gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan akadnya itu akad ribawi ya jadi haram ya. Makanya kita pun akan sama ya, kepada perempuan akadnya kita untuk menikahi, walaupun maharnya 500.000 kita datangi orang tuanya nikah, halal nggak? Nah, kalau akadnya akad ya 500.000 tapi cuma semalam kan sama-sama akad. Ini akadnya sama perempuannya doang, nggak ada orang tuanya, nggak ada walinya ya. Yang satu haram berzina ya, nah, yang kedua halal menikah. Walaupun sama-sama modalnya 500.000 ya, jadi akad ini yang menentukan. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah agar mendapatkan keuntungan ya. Jadi bentuk meninggalkan riba ini ya adalah bentuk kita takwa kepada Allah, dan sudah barang tentu walaupun hitungan matematisnya masa sih bisa untung, enggak ya. Justru memang sesuatu yang diridhoi oleh Allah ya, itu sudah pasti mendapatkan atau mendatangkan keberkahan ya. Takutlah neraka yang memang disediakan untuk orang kafir ya, taat pada Allah dan Rasulnya agar kalian diberikan rahmat ya. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin, kata Nabi, takutlah kamu akan neraka walaupun dengan satu butir kurma. Kalau ada satu butir kurma bisa menghindarkan kita dari siksa neraka, maka ya berkorbanlah dengan satu butir kurma itu ya. Dengan satu butir kurma misalkan kita menyedekahkan sesuatu yang sangat sedikit ini, dan sesuatu yang sedikit ini ternyata yang bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka ya. Untuk apa? Untuk kita senantiasa bergegas atau bercepat-cepat menuju ampunan dan surganya Allah yang luasnya itu seluas langit dan bumi, hanya disediakan untuk orang-orang bertakwa ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi 134 ya. Ada pertanyaan? Nah, iya. Bang apa nih Bu? Bang apa? Konven. Kan yang katanya yang disebut riba itu keuntungannya itu ditentukan gitu, itu namanya riba. Kecuali pokoknya kita minjemin uang tapi orang itu ngasih seikhlasnya, balik itu bukan riba. Oh iya. Penentuan sekian persen. Iya. Itu riba apapun itu bentuknya. Iya. Dan karyawan bank pun katanya itu haram karena bank itu kan semuanya ada ribanya. Iya. Ya gini, berarti ya sesuatu yang lebih gitu ya. Yang tadi misalkan ditentukan ya. Nah, saya buat contoh lagi yang lainnya, kasus yang lain misalkan gini. Saya pinjam uang ke ibu ya. Tapi ibu nggak punya uang. Ibu punya emas. Ya, saya pinjam uang 5 juta. Ya, misalkan taruhlah harga sekarang kan emas 3 juta ya. Taruhlah emas kita ambil harga 1 juta lah biar gampang ya. Saya pinjam uang ke ibu nggak punya uang ya. Tapi Pak, katanya, saya ada emas nih. Ya, emas ya, yang ketika dijual harganya 5 juta gitu ya. Nah, berkembang waktu mungkin saya pinjam uangnya, butuh uangnya 5 juta ke ibu. Ya kan? Tapi ibu saat itu ya, pinjemin uang tapi hasil dari jual emas.
Ya, misalkan ya 1 tahun kemudian saya bayar 5 juta. Agama sudah naik. Itu kira-kira gimana, Bu? Ya, saya pinjam uang, saya bayarnya dengan uang, atau ibu harus kembaliin? Ya, saya ini harus kembalikan. Saya dulu ngejual emas loh. Lah iya. Tapi kan dulu ya untuk dapat uang 5 juta itu ibu harus jual emas. Jadi jam kabulnya berarti harus bayar dengan emas lagi kalau begitu. Nah, ya. Berarti ketentuannya di awal kan? Jam kabul. Ya, di akad ya. Di akad ya. Tadi orang yang cari lebih ya, dia memang akadnya adalah meminjamkan ya dengan diberikan kelebihan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan kan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tadi Bapak pinjam, makanya jangan sungkan untuk bertanya, Bapak pinjam untuk 5 juta untuk apa? Saya mau usaha, Pak. Boleh itu ya. Saya pengen dapat untung dari usaha Bapak. Dari hasil, bagi hasil. Ya, berarti nanti dari 5 juta itu mungkin nanti per bulannya, boleh deh per bulannya Bapak saya kasih keuntungan. Nah, itu riba bukan? Kalau tetap riba, kecuali bagi hasilnya itu. Iya, bagi hasilnya. Hasil, Iya. ya, kalau ditentukan sama yang punya modal setiap bulan saya minta keuntungan dari hasil usaha kamu sekian, itu riba kan? Jadi harusnya sesuai dengan keuntungan dibagi dua. Iya, ya tadi keuntungannya dari hasil dagang, saya pengen keuntungan 1%, boleh nggak ditentukan gitu? Keuntungannya bukan dari utangnya, keuntungan dari misalkan penjualan 1%, boleh nggak minta seperti itu? Hah? Iya, bukan, iya ditentukan, tapi keuntungannya, iya boleh. Ya kan, ya, yang nggak boleh itu menentukan tadi ya bunga dari hutangnya. Kalau ini bunga ya apa namanya, ibu menentukan keuntungan dari usahanya, boleh nggak? Ya berapapun usahanya, keuntungannya mau kecil mau besar, yang penting saya dapat bagian 1%. Keuntungannya boleh nggak? Nih, untungannya boleh, Bu. Lah iya kan bagi hasil, berapapun keuntungannya kan gitu ya, bukan hutangnya. Ibu kalau misalkan balikan ini ya, hutangnya 5 juta, ini kan ini bagi hasilnya, Bu ya. Berarti dari penjualan Bapak sehari atau 1 bulan ya hanya minta 1% misalkan, masa nggak boleh ya? Berarti yang ditentukan adalah bagi hasilnya, bukan utangnya. Ya, sekian persen misalkan ya. Ya. Kalau di BSI kan kayaknya kalau bank lain kan bisa ya, bunga. Tapi kalau BSI itu kayaknya akan dirubah dengan bagi hasil. Ya. Ya enggak kan, makanya di akadnya, Pak. Iya, makanya akad itu yang menentukan. BSI itu upaya untuk akadnya ribawi gitu ya. Dialihkan menjadi ya syar'i gitu. Karena akad ini walaupun sepele, tapi ini bisa menjadi jatuhnya kepada riba atau bukan. Di akad ini penting, Pak. Walaupun cuma beda bahasa. Nah iya, memang akad itu seperti itu. Makanya saya analogi tadi, kita suka sama perempuan, kita punya uang 500.000 ya. Ini sama-sama 500.000. Akadnya yang pertama akad nikah, kita datangi orang tuanya, walinya, modal 500.000, malam harinya boleh nggak? Ya saya cuma 500.000, ya boleh, udah halal. Yang satu di akadnya cuma dengan perempuannya, ya kan sama-sama 500.000, Pak. Yang satu dihalalkan, yang satu Allah haramkan. Yang satu menikah, yang dua berzina. Bedanya apa, Pak? Bedanya cuma di akad loh. Lah iya, sesimpel itu. Akad itu merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Ya, itu Bang Syariah cuma beda apa? Beda bahasa aja. Nah itu memang akad kok. Makanya akad ini menentukan. Jangan sepele ya, jangan menyepelekan akad. Akadnya akad apa nih? Gitu ya, kita akad jual beli, gitu ya, akad bagi hasil, boleh ya. Gitu. Makanya
Nah, terkait tadi misalkan ada karyawan bank, ya memang bank konvensional tidak semuanya itu ribawi, gitu ya. Nah, ada juga yang memang produknya memang tidak riba. Memang sebagian itu ada ribawinya, ya. Nah, berarti gimana? Ya udah, kalau bisa pindah dia dari ya pekerjaan itu ya silahkan, gitu ya, itu lebih baik ya. Tapi kita juga jangan langsung misalkan, oh ini karyawan bank makan ya dari hasil riba haram dia. Nah, sedangkan dia sendiri mungkin belum mendapatkan pekerjaan yang layak ya, jadi harus ada prosesnya Pak ya. Jadi jangan langsung ya, kalau dia berhenti mungkin dia tidak punya gambaran, oh nanti saya kalau misalkan saya berhenti ini gimana, saya masih punya hutang, saya punya anak, punya istri ya, mungkin sambil dia mencari pekerjaan yang lain ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah ya. Jadi jangan langsung kita juga butuh karyawan bank haram tuh orang tuh dia nyumbang ke musola ini 500.000 sebulan, ulah Pak Gus sudah diterima jangan duit haram ya, jangan gitu juga Pak kita nggak tahu uang itu dari hasil ya dia usaha atau ya, dia dari bekerja gitu ya. Jadi ya harus objektif lah ya. Mungkin dia ya kita doakan ya, tidak tadi ya, bank konven itu ya memang ada produknya yang ribawi, ada juga yang tidak ya, tergantung. Tidak semuanya konvensional itu pasti riba produknya, belum tentu. Jadi makanya di situ perbankan ini akan terus menjadi perdebatan dari dulu Pak ya sampai sekarang ya, karena zaman Nabi nggak ada bank namanya ya. Tapi yang jelas ulama semuanya sepakat bahwa riba itu haram. Nah apa saja yang terkait dengan riba, nah itu yang masih jadi perselisihan ya, kan sepakat, nggak ada yang bilang riba itu halal Pak ya. Tapi kalau yang jenisnya tadi riba jahiliyah itu jelas, yang rente itu saya pikir semuanya mengharamkan, yang rentenir tuh ya itu pasti mengharamkan tuh ya. Tapi kalau yang segala sesuatu terkait hal yang baru yang terkait dengan apakah ini masuk riba atau tidak, nah itu yang sampai sekarang masih jadi perdebatan ya. Makanya kita ya silahkan. Oh mangga Pak Haji. Sarapan jangan datang sarapan ya. Bos nari di LPK. Oh iya. Wah lebih paham Pak, jelaskan ya. makanya pada tadi balik tiga Baik ya, insyaallah kita lanjutkan lagi. Itu inilah ya, riba ini banyak perdebatan ya. Baik ya, dan Allah kemujmain, semoga kita senantiasa terjauh dari segala sesuatu yang terkait dengan riba ya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wa minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.